Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Saya berharap pagi ini kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian semua dalam keadaan baik. Karena saya percaya bahwa kalau kita bisa lewati hari-hari ini itu semua hanya karena perkenanan Tuhan atas hidup kita. Pagi hari ini saya ingin membagikan renungan sharing pada pagi hari ini yang saya beri judul adalah tidak ada yang abadi. Perikop firman Tuhannya itu saya ambil di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya berharap ketika Bapak Ibu mendengarkan firman ini didengarkan dengan sepenuh hati, karena buat saya ini sangat memberkati saya. Saya berharap ini pun memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pada ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7-nya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbicara tentang yang namanya ada waktu, itu bisa diartikan sama dengan masa pakai, atau mungkin lebih kita kenal dengan limit time atau expired date. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit ini ada waktunya, so itu berarti buat saya kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan kasih itu sebaik-baiknya. Contoh, saya sebagai ayah, saya bilang sama diri saya, jadilah ayah yang terbaik buat anak-anak dan istri anak-anak saya. Kalau sebagai istri, contoh sebagai istri, jadilah istri yang terbaik buat suami dan anak-anak. Kalau sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, yang gak nyatut waktu, yang gak yang nipu sana nipu sini gitu loh. Kalau yang terakhir adalah kalau kalau kita adalah pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang baik,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bahan ini pun, saya sebenarnya sampai wow, belajar bahwa wow, ini bukan hal yang mudah buat saya, karena saya tahu ketika tidak ada yang abadi berarti ada masa pakai. Contohnya lah tubuh saya pasti ada yang namanya masa pakai. Saya nggak tahu sampai kapan masa pakainya, tapi ketika saya ada dikasih Tuhan untuk pakai tubuh ini, itu berarti adalah Tuhan kasih bahwa kesempatan untuk kita mengerjakan dengan yang terbaik apa yang kita bisa dengan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. So, pagi hari ini singkatnya adalah ketika kita berbicara tentang segala sesuatu ada masanya, artinya adalah tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk yang namanya mempergunakan waktu yang Tuhan kasih sama kita. Selagi kita dikasih nafas, selagi kita dikasih bisa buka mata ketika bangun pagi, banyak hal yang seharusnya kita syukuri gitu loh. Jadi saya pribadi, saya mau belajar untuk mempergunakan waktu yang Tuhan kasih untuk dengan sebaik-baiknya, karena saya tahu di end of story loh, nggak ada yang abadi. Dan yang intinya adalah kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ayo semangat, bahwa memang ini bukan tempat kita. Maksudnya bukan tempat kita tuh karena memang hanya sementara, karena tujuan kita adalah kekekalan nanti bersama Tuhan. So saya ngajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk ayo semangat melayani Tuhan, cari Tuhan selagi Tuhan bisa ditemui, dan percayalah Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini aku percaya Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Aku juga percaya ketika itu dituliskan, aku percaya banget bahwa itu tandanya kita harus memuliakan Tuhan dengan masa pakai yang ada sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ingetin kami, Tuhan ingetin kita untuk menggunakan waktu yang Tuhan kasih sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau mulai hari kami dengan ucapan syukur, dan kami mau Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.